di mana pada saat itu saya sudah berkomitmen menyampaikan kepada pekerja produksi, buat produksi apa adanya, jangan direkayasa. Apa yang terjadi sahabat-sahabat? Saya sampai dimarahin dan sampai dikatakan apa kita sudah gila. Nah, setelah saya sampaikan, Jakarta menerima dengan baik. Oke Pak Samsul, kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi asmain amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, kembali bertemu dengan kami di channel Samsul Hadi. Sangat berbahagia sekali kami dapat menjumpai teman-teman semuanya, sahabat-sahabat YouTube. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Dan mudah-mudahan nantinya di yaumil qiyamah kelak, yang sangat kita harapkan mudah-mudahan adalah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, ada 2 video yang telah mendahului yang akan kami sampaikan ini, di mana yang pertama itu adalah bagaimana cara menentukan angka produksi SPU. Itu sudah kami jelaskan, ada dua cara untuk menentukan angka SPU. Yang pertama adalah angka SPU yang apa adanya, berapa produksinya selama 24 jam itu, apa adanya, itulah yang diproduksikan. Kemudian datanya baru menyusul. Nah, tapi dengan apa adanya ini banyak masalah yang muncul. Tidak sinkron antara data dengan angka produksi. Jadi sehingga operator maupun pengawas terkadang dimarahin, tidak disenangi, dan juga produksinya juga naik turun, tidak stabil. Adapun cara yang kedua adalah mencari data terlebih dahulu, berapa data naiknya atau berapa turunnya dikumpulkan, misalkan naiknya 50, ya produksinya juga ikut naik. Jadi datanya dulu yang ada, baru produksi yang ikut. Nah, tipe yang kedua ini sangat sangat menyenangkan bagi operator dan pengawas, dan atasan juga tidak ada komen lagi kalau sudah pas produksinya berapa, naiknya berapa, pas dengan datanya. Tapi yang jadi masalah tipe yang kedua ini adalah kalau sudah tidak tertahankan lagi, tidak seimbang lagi antara angka produksi yang nyata di dalam tangki dengan angka produksi yang dilaporkan dan yang dipompakan, maka akan terjadilah apa yang dipompakan tidak sama lagi dengan yang dilaporkan. Inilah yang membuat oil losses. Nah, sekali lagi saya ingin menyampaikan di sini, saya bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk menyampaikan kesalahan-kesalahan, bukan, tapi saya ingin membuat suatu solusi, menawarkan satu solusi bagaimana kita menjadi amanah menjadi operator itu. Nah, waktu itu waktu menjadi operator saya sudah mulai. Saya tidak mau mengambil cara yang kedua, saya mengambil apa adanya. Itu yang saya lakukan. Tapi itu baru saya, yang lain belum. Nah, pada saat saya telah menjadi supervisor produksi, maka saya buat komitmen supaya produksi di lapangan-lapangan yang ada itu dibuat apa adanya. Kita harus kerja keras cari data kalau ada penurunan. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi saya sudah tekankan kepada pekerja di bagian produksi bahwa jangan membuat angka yang direkayasa. Jadi buat angka apa adanya di tangki produksi itu.
Apa yang dilaporkan itu yang dipompakan. Karena saya tidak mau menjadi beban kalau antara pemompaan dengan apa yang dilaporkan itu tidak sama. Nah, sahabat-sahabat YouTube, inilah yang menjadikan pengalaman saya yang sangat berkesan tentang hal ini, di mana pada saat itu saya sudah berkomitmen menyampaikan kepada pekerja produksi, buat produksi apa adanya, jangan direkayasa. Apa yang terjadi sahabat-sahabat itu? Nah, ini yang jadi masalah pada waktu itu. Kemudian saya tampilkan dulu data-data. Ini yang pertama. Ini judulnya adalah apa nih? Kita lihat judulnya yang sudah saya siapkan. Ini judulnya, pengalaman ketika membuat angka produksi SPU apa adanya. Artinya tidak direkayasa. Nah, ini suatu pengalaman. Nah, kemudian saya ketengahkan dulu ini, ya ini adalah SPU-nya. Saya ketengahkan dulu data-data produksi di lapangan. Nah, ini saya buat saja lapangannya. Ini bukan nama yang sebenarnya, tapi nama yang saya samarkan. Nama lapangannya adalah lapangan ABC. Nah, di SPU ABC 2, produksi rata-rata 550 barrel per harinya. Dengan rincian sebagai berikut. Nah, ini. 1, SPU ABC 2 itu ada hasilnya produksinya per harinya adalah 300 BBL per hari. Itu di SP ABC 2-nya. Kemudian di SP ABC, SP ini, kalau ini SPU, ini SP, di SP ABC 3 itu produksinya 250 BBL per harinya. Gimana maksudnya? Jadi begini, sahabat-sahabat YouTube. Kalau ini katakanlah SPU ABC 2. Nah, ini dia juga mempunyai sumur-sumur. Ada beberapa sumur. Masuk ke separator, kemudian masuk ke FPKO. Ini ada FPKO. Kemudian masuk ke tangki produksi. Tangki produksi di sini. Nah, seperti inilah. Nah, ini produksi untuk lapangan ini SPU ABC 2 ini adalah 300 BBL. BBL per D. Nah, kemudian ada SP ABC 3, 250 BBL per harinya. Artinya apa nih? Ini ada SP, di sini ada SP namanya. SP itu stasiun pengumpul. Nah, di sini dari sini dipompakan ke SPU ABC 2 ini. Nah, ini ke sini dipompakan. Nah, ini produksinya adalah SP ini, dia produksinya adalah 250. SP ABC 3. Ini produksinya adalah 250 BPD, barrel per D-nya. Sistemnya dari sini, dari tangki, ini dipompakan langsung ke SPU ABC 2. Jadi dia isap isi. Jadi dari sumur-sumur ini, ada 4 sumur sini. Ini langsung masuk ke tangki produksi, heater manifold. Dari sini langsung masuk ke tangki produksinya, dan ini dipompakan, langsung dipompakan ke sini. Ini yang berangkat dimasukkan ke apa namanya, ke SPU ABC 2 ini. Nah, ini dipompakan ke sini. Dipompakan. Ini isap isi. Jadi dia di sini selalu menjaga stoknya supaya stoknya tidak naik, diimbangin. Jadi berapa yang masuk itu yang dipompa, berapa yang masuk itu yang dipompa. Seperti inilah kondisinya waktu itu. Nah, kemudian untuk SPABC 3 ini produksinya sebagai berikut. Nah, ini. Jadi kita ambil yang di sumur apa namanya, yang di SPABC 3-nya ada 4 sumur di situ waktu itu. Satu sumur ABC 7, crossnya 600, kemudian water cut-nya 95%, net-nya 30. Yang kedua sumur ABC 112, cross-nya 150, water cut 40%, net-nya 90.
Kemudian yang ketiga, sumur ABC 131 cross 180, water cut 70%, net 54. Yang keempat, sumur ABC 73 cross 150 per day, water cut 50%, net 75. Sehingga totalnya adalah 1080. Jadi total dari sini ada gross 1080 per day. Kemudian water cut-nya itu di 76,9%. Kemudian netnya adalah 249 barrel per day. Nah ini, jadi produksi lapangan ini yang semuanya diproduksikan oleh SPU ABC 2 ini totalnya adalah lebih kurang, jadi 300 ditambah 249 BBL per day. Nah, lebih kurang ini produksinya adalah 500, ini 249. Jadi 549 ya. Jadi lebih kurang 549 barrel per day. Ini produksinya. Nah, selama itu, selama saya berkomitmen untuk membuat produksi apa adanya, tidak ada masalah, sahabat-sahabat YouTube ya. Datanglah suatu waktu, malam-malam, sekitar jam 1 malam, saya dibangunkan oleh pengawas produksi, waktu itu pengawas lapangannya, yang mengatakan, namun sebelumnya, pada hari paginya, itu sudah diketahui bahwa sumur ABC 7, sumur ABC 07 mati jam 00 sebelumnya. Nah, ini produksinya ABC 07 ini adalah 600 cross-nya, water cut-nya 95%, kemudian netnya hanya 30. Ini pagi-pagi kita sudah ketahui. Ini sahabat-sahabat YouTube-nya. Jadi pagi itu sudah kita ketahui, oh artinya kita akan loss, kehilangan produksi 30. Ini ya kita sudah tenang, ada data. Nah, kembali tadi, pada malam-malam hari saya sekitar jam 1 dibangunkan oleh pengawas lapangan produksinya, Pak, katanya, ini minyak kita nggak datang di stasiun ABC 02 di sini, di SPU ABC 2 ini. Minyak kita nggak sampai, Pak, katanya. Jadi minyak itu pada saat itu sekitar hanya bukan 549, tapi ini berkurang 130-an waktu itu. BOPD. Jadi produksi waktu itu hanya 420 BOPD. Nah, jadi di tangki kita, Pak, katanya hanya minyak ada 420 BBL saja. Sedangkan kita yang mati itu sumur ABC 07, itu kita minus hanya 30. Sedangkan ini kalau kita kurangin ini, produksi kita hilangnya berapa ini? 130. Jadi minus 130 BBL, data hanya 30. Bingung. Nah inilah sahabat-sahabat. Bingung sekali malam itu, jam 1 malam itu. Tapi karena saya sudah berkomitmen kepada pekerja di produksi, bahwa kita buat produksi apa adanya, nggak mungkin saya menarik omongan saya yang sudah saya sampaikan, atau mau menelan ludah yang sudah saya buang. Kayaknya nggak mungkin, saya tetap bertahan. Tapi dalam hati, saya waktu itu sangat bingung bagaimana ini. Kalaupun saya mau mengakali, ini bisa tentunya. Yang namanya di SPU ABC 2 itu ada namanya FVKO. Di sini tentu ada minyaknya. Ada minyak yang bisa saja saya angkat. Diangkat untuk mencukupi kekurangan ini. Jadi misalkan datanya 30, yang hilangnya bisa saja. Tadinya mestinya 550, mestinya paling tidak produksi itu pagi itu dibuat 520 BBL. Aman. Tapi karena saya sudah berkomitmen kepada pekerja kita di bagian produksi, buat apa adanya, saya bilang. Nah, ini produksinya hanya 420.
Jadi hilang 30, datanya 30, tapi kenyataan di tangki itu hilang 130. Waduh, bingung. Namun karena saya sudah bertekad buat apa adanya, itu saya bilang kepada pengawas itu, tolong saja cek transfer lainnya. Ada nggak kebocoran? Kalau ada kebocoran mungkin ke sana terbuang. Apa dia bilang waktu itu, malam-malam itu, sudah Pak, kami sudah mengecek transfer lain dan aman, tidak ada Pak kebocoran. Bingung kami katanya. Kemana minyak kita ini katanya. Nah, saat mereka bingung, saya pun bingung, tapi malam itu saya mikir menganalisa kenapa kejadian ini bisa terjadi, sahabat-sahabat YouTube. Nah, alhamdulillah di dalam kebingungan itu kemudian saya menganalisa, ketemu masalahnya. Nah, tapi tetap saya bilang produksikan apa adanya. Jadi angka inilah yang dipegang 420. BBL ini yang dilaporkan bukan 520. Nah, tentunya ini saya pikir akan ribut besoknya. Oke, kemudian besok paginya saya masuk ke kantor, kemudian saya temui manajer lapangan waktu itu, orang asing lagi, orang Inggris, yang ini memang orangnya cukup killer lah gitu. Saya jelaskan kepada beliau bahwa produksi kita mati satu sumur, kita minus 30, tapi produksi kita hilang 130. Saya jelaskan sama dia. Bagaimana saya menjelaskannya? Nah, itu setelah saya jelaskan, akhirnya manajer lapangan kami, orang asing tadi, orang Inggris tadi, oke, Samsul, no problem, I understand. Nah, ini, tenang saya. Tapi tidak lama, kalau tidak salah lebih kurang jam setengah 8, saya ditelepon oleh bos di Jakarta. Langsung menghubungi saya, langsung saja, Samsul, apa sudah gila ini katanya. Loss-nya hanya 30, kok hilang 130? Gimana? Sudah gila Pak ini katanya. Pak, saya bilang, saya bisa menjelaskannya. Ini saya sudah membuat sketsa di satu lembar kertas, waktu itu masih pakai pek, ya, belum canggih lah waktu itu. Sudah saya jelaskan di sini, nanti akan, ini apa namanya ini, sudah catatan ini saya pack saja ke Jakarta, nanti kita bahas sama-sama, saya bilang. Ya mungkin bagian apa namanya EPT-nya yang akan saya hadapi untuk menjelaskan masalah ini. Oke, kalau begitu katanya. Langsung. Tapi sempat marah sekali pimpinan yang tertinggi di Jakarta, tapi saya hadapi dengan tenang waktu itu. Dikatakan bahwa apa sudah gila. Waduh ini, sampai saat ini saya masih terngiang-ngiang perkataannya. Alhasil apa, sahabat-sahabat YouTube? Inti daripada ini semua. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Inilah yang saya bilang, apabila kita membuat produksi itu apa adanya, malah kita disalahkan. Kalau kita merekayasa produksi dengan membuat stabil saja, itu malah yang diterima. Nah, gimana jalan ceritanya, sahabat-sahabat YouTube? Nah, ini bisa saya jelaskan seperti ini. Ya, oke. Tadi untuk 4 sumur ya, 4 sumur ini produksi gross-nya adalah 1080. Mana tadi? Sudah kita buat tadi ya. Ah ini 1080, 76,9%, ininya 249. Mati sumur ABC 07 itu cross-nya adalah 600, water cut-nya adalah 95%, kemudian net-nya 30. Nah, sahabat-sahabat YouTube, ini yang mati 24 jam. Net-nya adalah 30. Nah, sebagai tambahan informasi bahwa, nah ini saya jelaskan lagi, data-data sumber produksi yang masuk ke SP ABC3 ini waktu itu seperti ini, dan sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini jarak antara SP ABC3 ke SP ABC2 adalah 7 kilo. 7 kilometer. Kemudian, transfer lain yang digunakan adalah 2 kali 24 inci. 2 kali 4 inci. Kemudian apa lagi ini? Volume pipa adalah
Volume pipa adalah 735 BBL. Nah, sahabat-sahabat YouTube mungkin perlu saya jelaskan juga, di lapangan itu ada rumus jempol. Rumus jempol untuk menghitung volume pipa. Ini 7 kilo. Jadi rumus itu volume pipa itu adalah volume sama dengan diameter kuadrat per diameter kuadrat per 1000 feet. Nah, ini sama dengan BBL. Itulah volumenya. Sehingga kalau kita menggunakan pipa 4 inci, itu 7 kilo. Jadi 7 kilo itu kita kalikan dengan 3,281, itu menjadi feet. Coba kita hitung dulu. 7 dikali 3,281 sama dengan 22,967 feet. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Setiap 1000 feet-nya, volumenya adalah diameter kuadratnya, artinya 16. Jadi volumenya adalah volume sama dengan 16 dikali 22,967. Nah, ini langsung volume. Coba, langsung kita kalikan dengan 16. Sama dengan 367,4. 367,472 kalau lengkapnya, 472. Itu satu len. Ini menggunakan 2 len, kali 2. Kali 2. 734,9. 734,9 BBL. Nah, jadi kita bulatkan menjadi 735 ini ya. Kita bulatkan. Nah, ini untuk menghitung volume pipa. Dan ini tidak pas betul, tapi ini adalah rumus jempol. Jadi volume itu adalah diameter kuadrat per 1000 feet-nya adalah itu langsung BBL. Jadi ini langsung 16. Kalau misalkan 4 inci. Oke. Nah, jadi jaraknya adalah 7 kilo seperti ini. Nah, apa yang terjadi dengan ini? Tentunya ada perubahan antara SP ABC3 ke SPU ABC2 ini tadi kan ini dipompakan kontinu. Jadi isap isi di tangkinya. Nah, disinilah terjadi perubahan volume di dalam tangkinya. Dulu ini. Yang mana kita hapus? Sini aja. Ini volume, ini pipanya sepanjang 7 km, katakanlah volumenya ini tadi 735. Isap isi. Nah, apa yang terjadi di sini sahabat-sahabat YouTube ya? Jadi boleh dibilang komposisi air dan minyak di dalam ini adalah 76% air, 76,9% air dan berapa? Jadi 23,1% oil, minyak di dalam pipa ini. Nah, kemudian apa yang terjadi pada saat sumur ABC 07 mati, yang cross-nya tadi adalah 600, ini 95%, netnya 30. Ini kan dipompakan terus. Dipompa. Nah, kalau jadinya bagaimana? Jadinya adalah perubahan komposisi di dalam pipanya. Volumenya tadi adalah 735, sedangkan volume pipa ini adalah 735. Nah, perlu diketahui produksi SPABC3 tanpa produksi
produksi ABC 07 adalah sebagai berikut. Nah, coba kita lihat ini, produksinya berapa ini. Nah, ini. Jadi, tanpa produksi sumur ABC 07, produksinya, grossnya adalah 480, kemudian 54% ininya, 54% ininya, 54,4%, kemudian netnya 219, atau ini 45,6% oilnya. Nah, jadi kalau seperti ini, inilah yang menyebabkan minyak itu tidak sampai. Jadi pada saat sumur ABC 07 itu mati, maka yang dipompakan itu adalah minyak yang untuk 4 sumurnya, yang grossnya kecil, kadar airnya juga bagus. Nah, kita ini kan di sini kalau katakanlah untuk, nah kalau kita potong di sini, kita volume satu hari itu adalah tadi 480, artinya 480 ini itu netnya adalah 219. Ini 54,4% atau netnya 219. Oke. Atau ini sama dengan 45,6% oil. Nah, sedangkan volumenya adalah 735. 735 dikurang 80 berapa jadinya? Jadinya 735 dikurang 480 sama dengan ada 225 lagi di sini. 255. Nah, 225 ini adalah masih posisi minyak yang lama, komposisi yang ini. Nah, yang ini 255 ini kadar airnya adalah minyaknya adalah 23,1% minyaknya ini. Jadi 23,1% oilnya. Nah, jadi berapa di sini oilnya yang tertahan di sini? Jadi 255 dikali 23,1 ini berapa? Sama dengan 58,9. Jadi di sini 58,9 BBL. Kemudian yang ini 480 dikali dengan 45,6% minyaknya, jadi sama dengan berapa ini? Sama dengan 218,9. 218,9 BOPD ini sudah BOPD. Barrel oil lah, barrel oil. Nah, sini tadi 58,9. Nah, total, kalau kita total di dalam pipa, sepanjang 7 kilo ini dengan crossnya 735, netnya adalah 218,9 ditambah dengan 58,9. Ini berapa totalnya? 277,8. Jadi total di sini adalah 277,8 BBL. Nah, ini yang jadi masalah, sahabat-sahabat YouTube. Kalau tadinya volume minyak yang ada di sini di 735 dengan 4 sumur yang masuk itu adalah 735 dikali dengan 23,1% sama dengan volumenya adalah 735 kali 23,1 adalah 169,8. 169,8 BBL. Nah, ini ketemu masalahnya sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi ini volume minyak yang ada di dalam transfer line ini sebelum sumur ABC 07 mati adalah 169,8. Ini volume minyak yang ada di sini. Nah, pada saat sumur ABC 07 sudah mati, volume minyaknya menjadi ada dua bagian, katakanlah ini didorong, jadi 218,9 ditambah 58,9 adalah 277,8. Nah, ini. Jadi 277,8. Nah, kita kurangkan dengan 169 ini, 169,8.
BBL. Jadi berapanya? Ada selisih 108 BBL, 18 BBL. Nah, sahabat-sahabat YouTube, jadi minyaknya itu ngumpet di dalam transfer line ini. Jadi sebanyak 108 BBL minyak tertahan di transfer line. Kalau biasanya ini yang diterima adalah 23,1% minyak, nah kalau yang ini sudah kombinasi. Jadi karena yang mati ini, masalahnya adalah sumur yang mati ini, cross-nya besar, 600 tadi, kadar airnya 95%, jadi netnya hanya 30. Jadi kesimpulannya itu apa? Yang dipompakan ini pelan, sedikit jumlahnya, kemudian yang diterima juga kadar airnya ini tinggi. Jadi banyak air yang masuk ke SPU ABC2-nya. Nah, ini sketch ini saya buat, saya jelaskan kepada EPT yang ada di Jakarta. Beginilah ceritanya. Jadi kalau produksi kita kehilangan data hanya 30, tapi kehilangan produksi semuanya menjadi 130, ya inilah masalahnya. Nah, jadi seperti ini. Inilah yang terjadi waktu itu. Nah, setelah saya jelaskan dengan Jakarta waktu itu, jadi diterima masalah ini. Dan angka-angka ini juga, angka-angka sumber ini juga bukan yang sebenarnya, tapi lebih kurang seperti ini. Saya ingat betul angka-angka yang ini, tapi tidak persis sama. Nah, setelah saya sampaikan, Jakarta menerima dengan baik. Oke, Pak Samsul, kami terima. Nah, namun kedepannya saya berpikir, apakah sebagusnya produksi itu kita buat apa adanya, tapi akan terjadi seperti ini. Produksinya tidak balan, tidak stabil, tidak sesuai juga antara data dengan ini. Ini menjadi pertanyaan oleh atasan-atasan. Nah, sahabat-sahabat YouTube, kondisi seperti inilah yang menyebabkan kenapa operator itu tidak mau mengambil opsi yang pertama, yaitu memproduksikan produksi SPU itu apa adanya. Inilah resikonya. Saya sampai dimarahin dan sampai dikatakan apa kita sudah gila. Nah, inilah masalahnya sahabat-sahabat YouTube ya. Nah, kemudian saya berpikir lagi ke depannya, akhirnya ketemulah satu cara yang bagaimana supaya apa yang kita pompakan ini sesuai dengan kenyataan, tidak direkayasa, data tes juga begitu, kemudian pimpinan kita bisa senang. Nah, kemudian setelah berapa bulan, lebih kurang 1 bulan, saya tanyakan kepada pimpinan yang di Jakarta, yang bagian untuk EPT-nya, saya tanyakan, Pak, bagaimana? Apakah produksi itu masih mau kita rekayasa, tapi dengan konsekuensinya adalah data tesnya juga kita rekayasa. Atau yang seperti yang saya lakukan, produksi itu apa adanya, dengan data tes yang asli. Apa yang dijawab? Pak Samsul, pertahankan seperti itu. Data tes yang asli, jangan dirubah, jangan direkayasa, kemudian juga biarkan produksi apa adanya. Nah, seperti itu. Tapi saya berpikir juga bagaimana supaya sama-sama enak. Nah, itulah yang akan kami sampaikan di video selanjutnya, yaitu bagaimana kita menjadi operator yang amanah, tidak merekayasa angka-angka produksi, tapi pimpinan kita bisa senang. Nah, inilah yang akan kami sampaikan untuk selanjutnya. Sahabat-sahabat YouTube, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Tentunya apa yang saya lakukan ini sangat berkesan bagi saya. Kejadian yang puluhan tahun yang lalu masih terngiang di telinga saya. Saya dimarah karena membuat produksi apa adanya. Itulah saya bilang itu. Kalau kita membuat apa adanya, kita malah disalahkan. Baik sahabat-sahabat YouTube, mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi operator, pengawas, untuk menjadi pertimbangan bagaimana sebaiknya membuat angka produksi SPU itu. Itu saja dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.